Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 24 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha penguasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak melakukan pekerjaan setan di zaman akhir ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada pagi ini, Selasa 24 Februari 2026, berjudul Tidak ada waktu untuk melakukan pekerjaan setan. Ayat tema terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 11-12 yang berkata, "Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah." Sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui suasana yang mengelilingi jiwanya sendiri. Apakah ia sedang bersekutu dengan musuh kebenaran dan tanpa sadar melakukan pekerjaannya? Atau apakah ia terikat bersama Kristus melakukan pekerjaannya? Setan senang jika siapapun menjadi sekutunya dalam melemahkan kepercayaan saudara terhadap saudara dan menabur perselisihan di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran. Setan paling berhasil melaksanakan tujuannya melalui orang-orang yang mengaku sebagai sahabat Kristus, tetapi tidak berjalan dan bekerja dalam garis Kristus. Hari ini adalah hari persiapan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk berbicara ketidakpercayaan atau melakukan pekerjaan setan. Hendaklah setiap orang berhati-hati agar tidak menggoyahkan iman yang lain dengan menabur benih iri hati, cemburu dan perpecahan. Sebab Allah mendengar kata-kata itu dan Ia menghakimi bukan berdasarkan penyataan yang ya atau tidak, melainkan berdasarkan buah dari tindakan seseorang. Saat ini, keempat mata angin masih ditahan sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan di dahi mereka. Kemudian kuasa-kuasa bumi akan mengumpulkan kekuatan mereka untuk pertempuran besar terakhir. Betapa hati-hati kita harus menggunakan sisa waktu masa pencobaan kita. Betapa sungguh-sungguh kita harus memeriksa diri. Yang dibutuhkan adalah disiplin roh, kemurnian hati dan pikiran. Ini lebih berharga daripada bakat cemerlang, kecakapan, atau pengetahuan. Pikiran sederhana yang dilatih untuk taat pada demikianlah firman Tuhan lebih layak untuk pekerjaan Allah daripada mereka yang memiliki kemampuan tetapi tidak menggunakannya dengan benar. Manusia boleh bermegah atas pengetahuan duniawi mereka, tetapi jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar, tentang Kristus, jalan kebenaran dan hidup, mereka sangat miskin dan pengetahuan mereka akan binasa bersama mereka. Pengetahuan duniawi adalah kuasa, tetapi pengetahuan akan firman yang memiliki pengaruh mengubah pikiran manusia adalah kekal. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penatalanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah pekerjaan setan itu secara umum? Manuskrip 52 tahun 1890 paragraf 13 berkata, Yesus adalah karunia bagi dunia
dan segala sesuatu harus dilakukan melalui jalur ini untuk memberitakan Kristus kepada dunia, untuk mengirimkan kepada setiap bahasa dan bangsa pengetahuan tentang keselamatannya, undangan belas kasihannya, kasihnya yang mengagumkan. Tetapi pekerjaan iblis adalah untuk mencegat sinar terang yang datang dari Bapa ke dunia kita dan mengarahkannya untuk mengalir melalui saluran manusia, untuk memanjakan dan memuaskan keinginan duniawi, untuk menyenangkan kesombongan dan untuk memuliakan ciptaan daripada pencipta. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, hanya ada satu jalan kepada Bapa. Tetapi setan buat jalan lain untuk gantikan Yesus. Inilah pekerjaan setan, yaitu untuk mengalihkan perhatian dunia dari Yesus yang adalah pencipta kepada ciptaan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 63 paragraf 3. Setan senang jika siapapun menjadi sekutunya dalam melemahkan kepercayaan saudara terhadap saudara dan menabur perselisihan di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran. Setan paling berhasil melaksanakan tujuannya melalui orang-orang yang mengaku sebagai sahabat Kristus, tetapi tidak berjalan dan bekerja dalam garis Kristus. Ini salah satu bentuk cara setan mencegat terang dari Bapa mengalir melalui Yesus. Setan gunakan manusia untuk melemahkan sesamanya dan menabur perselisihan di antara umat percaya. Gantinya, umat-umat melihat kepada Yesus, mereka melihat kepada sesamanya. Bahkan dikatakan dalam The Review and Herald tanggal 27 November tahun 1900 paragraf 8. Merupakan hal yang sangat serius untuk pergi dari rumah ke rumah dan dengan dalih melakukan pekerjaan misionaris, menabur benih ketidakpercayaan dan kecurigaan. Benih seperti itu cepat berkecambah dan terciptalah ketidakpercayaan terhadap hamba-hamba Allah yang memiliki pesannya untuk disampaikan kepada umat. Ketika Allah berbicara melalui hamba-hambanya, benih yang ditabur telah berkembang menjadi akar kepahitan. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam halaman 63 paragraf 4. Hari ini adalah hari persiapan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk berbicara ketidakpercayaan atau melakukan pekerjaan setan. Hendaklah setiap orang berhati-hati agar tidak menggoyahkan iman orang lain dengan menabur benih iri hati, cemburu, dan perpecahan. Sebab Allah mendengar kata-kata itu, dan Ia menghakimi bukan berdasarkan pernyataan yang ya atau tidak, melainkan berdasarkan buah dari tindakan seseorang. Jika saudara baca tulisan aslinya, Roh Nubuat berkata, kita tidak punya waktu untuk berbicara ketidakpercayaan atau bergosip. Kata bergosip dihapus dan diganti dengan titik 3 yang disebut elipsis. Jadi, bagi yang percaya Yesus datang segera, bagian kita bukan menabur benih ketidakpercayaan atau bergosip. Sebab itulah pekerjaan setan, agar terjadi iri hati, cemburu, dan perpecahan. Bagian kita menabur kepercayaan dan mengarahkan umat-umat kepada Yesus. Kemudian Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf 10 dari artikel yang sama. Selama umat Allah masih ada di dunia ini, mereka akan menghadapi konflik kesulitan dan tipu daya, karena manusia memilih sifat-sifat setan daripada sifat-sifat Allah. Ada hati nurani yang tidak baik, ada orang-orang yang perkataannya iya dan tidak mengenai hal yang sama, artinya tidak konsisten, pelin-pelan. Bagaimana kita harus berurusan dengan orang-orang yang membuat pernyataan palsu ini? Kita seharusnya tidak mencoba berurusan dengan mereka. Tuhan Allah Israel akan berurusan dengan pikiran sesuai dengan pengetahuannya, karena Ia membaca hati. Semakin sedikit kita berurusan dengan unsur-unsur yang tidak jujur, semakin baik bagi jemaat. Kenapa kita tidak dianjurkan untuk mencoba berurusan dengan orang-orang yang menabur ketidakpercayaan, iri hati, cemburu, dan perpecahan? Karena itu semua pekerjaan setan. Kita akan sibuk mengurusi pekerjaan setan tersebut dan akhirnya pelayanan dalam jemaat dan pekerjaan Tuhan menjadi terganggu, bahkan bisa berhenti, dan itulah yang setan inginkan.
Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, semakin sedikit kita mengurusi unsur-unsur pekerjaan setan tersebut, semakin baik bagi jemaat atau kelompok. Mengapa jangan coba berurusan dengan mereka? Karena dalam paragraf 11 dikatakan, ingatlah selalu bahwa saudara-saudara seiman bukanlah penanggung dosa. Hanya Yesus yang dapat menanggung dosa orang yang melanggar. Kita harus menyerahkan mereka itu kepadanya. Hati nurani perlu bertobat. Hati yang tidak jujur perlu diperbaharui. Tetapi kita tidak dapat melakukan pekerjaan ini. Kita harus menyerahkan orang berdosa kepada Allah. Inilah pentingnya kita mendoakan orang-orang tersebut. Menyerahkan mereka dalam doa kepada Allah. Contoh, Mayo Clinic menyatakan tentang Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD itu adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan rasa penting diri yang ekstrim dan terus-menerus. Kebutuhan mendalam akan kekaguman yang berlebihan, artinya mencari-cari perhatian, dan kurangnya empati yang mendalam terhadap orang lain. Di balik topeng keagungan ini, individu seringkali memiliki harga diri yang rapuh. Pengobatan melibatkan psikoterapi jangka panjang. NPD ini ada dalam jemaat atau kelompok, dan mereka tampil saleh serta tulus. Nah, salah satu gejala daripada NPD adalah membutuhkan perhatian dan validasi yang konstan dan berlebihan. Artinya, dia cari-cari perhatian dan bila mana ditanggapi, itulah yang dia inginkan. Orang-orang NPD akan berbuat segala cara agar mendapat perhatian dan diakui. Lalu, NPD juga kurang empati. Mereka berbicara sesuai isi hatinya tanpa memperhatikan perasaan orang lain dan kebutuhan orang lain. Dia pikir isi hatinya yang benar. Dan suka memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Orang-orang seperti ini perlu didoakan dan perlu perawatan psikoterapi jangka panjang. Masih banyak contoh lain yang perlu dipahami agar kita tidak coba berurusan, sebab hanya akan menghabiskan waktu sia-sia dan pekerjaan Tuhan terganggu. Bagian kita adalah mendoakan mereka, serahkan mereka kepada Allah. Lalu, bagian kita adalah dalam paragraf 12 dikatakan, Yesus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Inilah beban besar yang harus dipikul oleh setiap orang. Apakah dosa-dosaku telah diampuni? Apakah Kristus, sang pemikul beban, telah menghapuskan rasa bersalahku? Apakah hatiku bersih, disucikan oleh kebenaran Yesus Kristus? Inilah bagian kita. Inilah makna berjaga dan berdoa. Sekarang bukan waktunya menabur ketidakpercayaan dan perpecahan. Sekarang bukan waktunya bergosip. Sekarang waktunya menilik diri. Adakah Kristus di dalam kita? Jika tidak, maka kita tidak tahan uji. Oleh sebab itu, ingat ayat inti renungan pagi hari ini yang berkata, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Pekerjaan setan di dalam jemaat, di dalam kelompok, tampil halus dan tampak saleh. Oleh karenanya, masing-masing kami perlu waspada. Dan untuk itu, penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hidup kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar masing-masing kami bukan untuk menabur ketidakpercayaan, bukan untuk membuat perpecahan, tetapi masing-masing kami menilik diri, adakah Kristus tinggal dalam hati kami? Karena jika tidak, maka kami tidak tahan uji. Dan biarlah masing-masing kami mulai hari ini berdoa setiap waktu, setiap saat, memohon akan kehadiran Kristus,
agar mengubahkan hidup kami, mempersiapkan kami untuk menyambut Yesus datang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.